Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah bersama Jemaat GKI Bapos Taman Yasmin. Minggu 10 April 2022 di peringatan Minggu Palma menjelang Paskah. Dalam Alkitab tertulis, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Hidup ini ibaratnya bersiarah. Tatkala kadang kita merasakan kebahagiaan, tapi terkadang kita merasakan duka. Hati, jiwa, dan pikiran kita membutuhkan keseimbangan dalam bersiarah kehidupan. Satu hal, bahwa Allah tetap berkuasa atas kehidupan ini. Terpujilah Allah kekal yang berkuasa atas ruang waktu dan ruang hati manusia. Oleh karenanya, tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah menguatkan setiap hamba yang menderita di dunia. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tri Kridaningsih dari GKJW Bongsorejo, Jombang, dengan tema Hamba yang Menderita. Marilah kita bangkit berdiri dan memujikan nyanyian pembuka dari NKB 76A ayat 1 sampai dengan 4. Dengan megah kau maju terus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu tema, yaitu hamba yang menderita. Dan tema ibadah saat ini terambil dari kitab Roma pasal 8, ayat yang ke-35 sampai 39 demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa kita yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan penuh sayang, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada saat ini Tuhan, kami meminta ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Seringkali kami masih lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sadar Tuhan akan kecenderungan hati untuk berbuat dosa, sehingga jauh dari kehendak-Mu. Kiranya Engkau Bapa di surga mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memuliakan namanya melalui nyanyian PKJ nomor 40 bait 1 dan 2, Kasihanilah aku yang lemah. Melihat terus
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari bersama kita mempersiapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 179, bait yang pertama dan kedua, Yesus Kau kehidupanku. Yesus Kau kehidupanku, Kau penumpas mautku. Pada salib Kau dipaku sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati taati, kepadamu ku beri. Yesus Kau telah memikul fitnah siksa terbesar. Kau ditambah dan dipukul, walau hidupku benar, agar aku tak binasa selamat hari rantai dosa. Syukur hati taati, kepadamu Kau beri. Sebelum kita bersama membaca dan menggumuli akan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami bersama akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Bukan dari kekuatan diri kami sebagai manusia, tetapi kami sungguh memohon bahwa Roh Kudus yang membuka hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini akan menjadikan kekuatan dan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4-9. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu.
Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Bacaan kedua terambil dari Filipi 2 ayat 5-11. Filipi 2 ayatnya yang ke-5 hingga 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab melalui Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita akan melanjutkan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Demikian firman-Nya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan kita lanjutkan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 35 sampai 43, demikian sabda Tuhan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia tentu mempunyai banyak cara merespon apa yang terjadi di sekitar kita. Bisa melalui kata-kata, bisa juga melalui sikap seseorang, dan tentunya itu
berbeda-beda. Ketika merespon dengan bersikap itu adalah sebagai suatu kesadaran dari seseorang yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Dalam perikop kita saat ini mengisahkan tentang perjalanan Yesus, dimulai dari perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, kemudian Yesus ada di Taman Getsemani, dan Yesus pada akhirnya disalibkan. Saudara-saudara, suatu perjalanan yang disampaikan dalam perikop kita ini adalah suatu perikop yang menegangkan, di mana setiap orang yang melihat, mendengarkan detik-detik terakhir pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan pergumulan, kekuatan, di mana penuh dan bagaimana Yesus pada akhirnya menyikapi pergumulan yang berat tersebut. Ada dua hal, bahwa Yesus ini mundur dari tujuannya, ataukah Yesus tetap maju dengan tujuan yang akan dicapai. Yang dilakukan oleh Yesus adalah pertama, bahwa Tuhan Yesus memilih tempat yang tepat untuk bersekutu dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus di sini pergi ke Taman Getsemani, kemudian berdoa. Dan ketika Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat tersebut, di dalam keberadaannya sebagai manusia, ia bergumul dalam doa dengan begitu seriusnya, hingga keringatnya di sini menetes seperti titik-titik darah. Doa itu adalah sebuah cara yang utama membuat berbagai hal dapat terlaksana bagi kemuliaan Tuhan dan menyatakan kesiapan untuk taat melakukan kehendak Bapa. Ini pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah bahwa di sini Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Jadi Tuhan Yesus dalam situasi seperti ini pun itu tetap melibatkan rekan. Tetapi sayangnya memang murid-muridnya di sini tertidur karena kelelahan. Terlepas dari kelemahan murid-muridnya pada saat itu. Yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi pergumulan, ia tetap mengutamakan kehendak Allah. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau secara manusia Tuhan Yesus menginginkan agar cawan itu berlalu daripadanya, karena itu tentu sangat menyakitkan. Tapi Yesus di sini tetap taat pada kehendak Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam mencapai tujuan kehidupan di dunia ini mengalami banyak sekali rintangan. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Kita semuanya di sini adalah sebagai anak-anak Tuhan. Apakah diri kita sendiri ini siap atau tidak menderita karena ada dalam kenyamanan hidup duniawi ini? Apakah ada dalam keadaan seperti Yesus? Kita sebagai umat manusia ada di antara dua pilihan.
setia dengan tujuan ataukah meninggalkan tujuan tersebut? Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop kita saat ini kita bisa mengambil satu benang merah kesimpulan bahwa seluruh manusia pasti mempunyai pergumulan dan penderitaan, siapapun tanpa terkecuali. Itu harus kita sadari. Yang kedua adalah penderitaan yang kita alami ini bisa karena dosa dari kita sendiri ataupun juga yang ada di sekitar kita. Kuasa kegelapan, bencana alam, dan semuanya itu juga bisa juga diizinkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah penderitaan Yesus bukanlah sebagai akibat dosa yang Yesus lakukan. Tetapi bahwa Yesus di sini menanggung dosa menggantikan umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah tentu kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Yang kedua, kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah menghormati pengorbanannya yang ada di kayu salib. Itu adalah hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Dan sekarang bagaimana dengan kita menghadapi penderitaan di dunia ini? Pertama adalah mari kita tetap menjalin relasi dengan Tuhan melalui doa. Memohon pengampunan, kekuatan, dan mengutamakan Tuhan. Yang kedua, menghadapi pergumulan bersama dengan Tuhan dan melibatkan saudara-saudara yang ada di sekitar kita sebagai umat beriman yang bersekutu, berdoa, dan tentunya adalah saling mendukung. Hamba yang menderita adalah Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Mari kita bersama mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tri Kridaningsih yang telah menyampaikan renungan di ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta, juga Tuhan memberkati jemaat di mana Ibu Pendeta melayani. Kali ini, sebelum kita mau memperbaharui iman percaya kita, saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menguji diri pribadi di dalam rangka kita akan mengikuti perjamuan kudus. Persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 15 April 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus Jumat Agung pada jam 8 pagi di ibadah GKI Bapos Taman Yasmin. Ibadah masih dilakukan secara daring. Untuk itu, marilah kita merayakan perjamuan kudus dengan mempersiapkan diri dan menguji diri kita masing-masing demikian. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita umatnya. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita? Kita renungkan sejenak. Kedua, pada perjamuan terakhir Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala di dalam kehidupan saudara, memimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara-saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Kita merenungkannya sejenak. Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan demi sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama kita? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama kita, peduli kepada sesama kita, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan kedamaian dan kesejahteraan? Kita renungkan sejenak. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus di tanggal 15 April 2022, Jumat Agung mendatang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami undang umat bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama umat di sepanjang zaman, di semua tempat, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dengan sikap tegap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Terpujilah Allah yang kekal, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini ya Tuhan, perkenankanlah kami memanjatkan doa syafaat, memohon supaya bangsa dan negara kami ini selalu damai, semakin maju, serta dipenuhi berkat kebahagiaan. Kami memohon agar bangsa kami ini dijauhkan dari setiap pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Mampukan kami ya Bapa sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap bisa menjaga perdamaian, serta Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Ketika saat ini Tuhan, kami masih berada di proses menuju masa endemik. Tuhan, kami mohon kiranya tetap menjaga tenaga kesehatan dimanapun berada. Demikian juga dalam proses vaksinasi bagi seluruh bangsa Indonesia, agar kami semuanya tetap sehat dan Tuhan menjauhkan dari pandemi COVID ini. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, atas setiap persekutuan-persekutuan dimanapun berada,
Terlebih lagi Tuhan memberkati Gereja Kristen Indonesia Yasmin. Tuhan Sang Kepala Gereja yang hidup, yang senantiasa menjadi penggembala agung. Tuhan yang maha adil. Tuhan yang tetap memberikan kekuatan, semangat. Demikian juga kami menyerahkan setiap program-program pelayanan dari GKI Yasmin ini kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan roh kesehatian kepada pendeta, seluruh majelis, dan juga seluruh warga jemaat. Tuhan memberikan roh hikmat di dalam kebersamaan, mewujudkan kasih Allah yang nyata di dunia ini. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, seringkali kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu kami akan menghadapi suka dan duka yang datang menghampiri kami tanpa kami minta. Terima kasih ya Bapa atas setiap keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Mampukanlah kami untuk menjaga keluarga kami. Dan demikian juga bagi jemaat yang mempunyai pergumulan di dalam keluarga. Kiranya Tuhan menolong mereka. Demikian juga bagi para lansia, Tuhan memberikan roh kekuatan, kesabaran, demikian juga penghiburan. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka dan pulihkan dengan kasih setia Tuhan melalui obat, makanan, dan juga keluarga yang mendampingi. Berikanlah semangat kepada mereka, saudara-saudara kami, untuk terus berpulih. Terima kasih ya Tuhan. Setiap doa ini kami serahkan hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di kesempatan ini, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur kali ini kita masih ibadah daring, oleh karena itu saya mengharapkan persembahan langsung ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening sebagai terpampang pada layar. Atau boleh juga dikumpulkan masing-masing di rumah ketika kondisi dan situasi memungkinkan. Bapak dan Ibu sekalian boleh menyampaikan persembahan tersebut kepada bendahara gereja. Sementara persembahan akan diberikan, kita mendasari dengan nat
firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang berkenan engkau kasihi. Dan sementara persembahan diedarkan, diiringi pujian dengan NKB 132 bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Bersukacitalah yang kalis hatinya. Bersukacitalah yang kalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukacitalah, nyanyikan syukurmu. Kau muda dan berdaya, yang tegar dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukacitalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukacitalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, Laskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukacitalah, nyanyikan syukurmu. Kami mengundang umat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita melalui doa. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, yang menjadi sumber segala berkat kami, yang kasih setianya terus kita rasakan, yang senantiasa memberikan tuntunan pertolongan kepada setiap umat-Nya. Kami memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami di dalam ibadah ini. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan senantiasa memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan ini menjadi benda-benda yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan dan meluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami berterima kasih. Biarlah kami juga senantiasa belajar untuk menjadi persembahan yang hidup di dalam pelayanan-pelayanan kami. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Umat masih tetap berdiri. Kita akan segera mengakhiri peribadahan kita.
Kita akan menyanyikan pujian pengutusan yang diambil dari NKB 207 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Taat setia bertekad yang bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat pedang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.